Bel gema di sore hari yang tenang itu terdengar seperti lonceng kematian, meski saat itu aku belum menyadarinya. Aku, Arini, sedang merapikan lipatan terakhir dari kemeja kerja suamiku, Bastian, saat suara itu memecah keheningan rumah kami yang nyaman. Sebentar, seruku, meletakkan kemeja itu dan berjalan ke depan. Melalui intercom, aku melihat seorang wanita. Dia cantik, dengan cara yang dipoles dan sedikit buatan. Rambutnya tergerai sempurna, riasannya mahal, dan pakaiannya seolah baru saja turun dari halaman majalah mode. Dia tersenyum ke kamera, senyum yang dilatih dengan baik. Kukira dia salah satu rekan bisnis Bastian, atau mungkin klien baru. Kubukakan pintu. "Selamat sore," sapaku ramah. "Mencari siapa?" Wanita itu menatapku dari atas ke bawah. Tatapannya menilku. Ada sedikit seringai di bibirnya saat dia menilai penampilanku, daster rumahan yang nyaman namun sederhana. "Saya di sini untuk bertemu Bastian," katanya. Suaranya halus, tapi ada nada angku di dalamnya. "Oh, Mas Bas belum pulang. Mungkin sebentar lagi," jawabku. "Saya Arini, istrinya." "Anak?" Wanita itu tertawa kecil, tawa yang meremehkan. "Tentu saja kamu Arini. Aku sudah banyak mendengarmu." "Ah, maaf, aku tidak sopan." Dia mengulurkan tangannya yang lentik. "Aku Riana." Aku menyambut tangannya, tapi ada hawa dingin yang menjalar. Nama itu tidak asing. Bastian pernah menyebutkannya sekali, sangat lama sekali, sebagai cinta monyetnya. "Silakan masuk," kataku, mencoba mengabaikan firasat buruk yang mulai muncul. Riana melenggang masuk, matanya langsung memindai setiap sudut ruang tamu kami. Dia menyentuh vas bunga di meja, mengusap bingkai foto pernikahan kami, dan berhenti di depan lukisan abstrak besar yang kubeli di pameran seni lokal. "Selera yang menarik," komentarnya. "Saya yang memilihnya," kataku datar. "Tentu saja," gumamnya. Dia duduk di sofa seolah-olah itu miliknya, menyilangkan kakinya yang jenjang. Keheningan yang canggung menggantung di antara kami. Aku hendak menawarkan minum saat dia memecahnya lebih dulu. "Kamu tahu, aku dan Bastian punya banyak kenangan," ujarnya tiba-tiba, menatapku lurus-lurus. Aku mengangkat alis. "Oh ya?" Dia tersenyum, senyum yang kini terlihat jelas palsu. "Kami pacaran lama sekali. Sejak kuliah. Aku ini, ya, bisa dibilang, mantan pacar terindahnya." "Ah, jadi ini permainannya." Dia datang untuk pamer, untuk membuatku cemburu. Aku menahan keinginan untuk memutar bola mataku. Aku kenal tipe wanita seperti ini. "Mbak Riana," kataku, suaraku tetap tenang, "saya tidak terlalu peduli dengan siapa suami saya berpacaran 10 tahun lalu. Yang penting adalah siapa yang dia nikahi sekarang." Riana tampak terkejut dengan ketenanganku. Dia mungkin mengharapkan aku marah atau menangis. "Wah, kamu tegar, ya," katanya. "Saya hanya realistis," balasku. "Jadi, ada perlu apa Anda menemui suami saya?" Sebelum dia sempat menjawab, suara mobil Bastian terdengar memasuki garasi. Jantungku sedikit berdebar. Aku tidak tahu harus mengharapkan apa. Riana, di sisi lain, langsung duduk tegak, merapikan rambutnya, dan senyumnya merekah, kali ini terlihat tulus, dan itu membuatku lebih muak. Pintu depan terbuka. "Assalamualaikum, sayang." "Aku pu." Suara Bastian terputus. Dia membeku di ambang pintu, matanya terpaku pada wanita yang duduk di sofaku. Aku mengamati suamiku. Aku mengharapkan dia terkejut. Aku mengharapkan dia bingung. Aku bahkan mengharapkan dia marah karena wanita dari masa lalunya ini berani muncul di rumah kami. Apa yang tidak aku duga adalah reaksi yang kulihat. Mata Bastian melebar, tapi bukan karena kaget. Mata itu berbinar. Senyum perlahan tapi pasti mengembang di wajahnya. Senyum lebar dan bodoh yang sudah lama tidak kulihat. "Riana?" Suaranya nyaris berbisik, penuh kerinduan. "Basan?" Riana berdiri, suaranya dibuat-buat terdengar rapuh. Dan kemudian, hal yang tak termaafkan itu terjadi. Bastian menjatuhkan tas kerjanya begitu saja. Dia melangkah cepat, melewati aku seolah aku tidak ada di sana. Dia tidak berjalan, dia hampir berlari. Dan di depan mataku,
Di ruang tamuku sendiri, suamiku memeluk mantan pacarnya. Bukan pelukan sapaan biasa. Itu adalah pelukan erat, pelukan penuh kerinduan, seolah dia baru saja menemukan sesuatu yang telah lama hilang. Bastian memejamkan matanya, satu tangannya menangkup belakang kepala Riana. "Kamu kembali," bisik Bastian, suaranya parau. "Aku kembali, Bas." "Aku kembali untukmu," balas Riana, membenamkan wajahnya di leher suamiku. Aku berdiri di sana, mematung. Dunia di sekitarku terasa berputar pelan. Kemarahan yang dingin dan tajam menusuk hatiku, tapi aku menahannya. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan melihatku hancur. Aku berdeham. Keras. Pelukan mereka terlepas, meski dengan enggan. Bastian menoleh padaku, wajahnya masih memerah karena bahagia, seolah dia baru saja memenangkan lotre. Dia tidak tampak bersalah sedikit pun. "Sayang," serunya riang. "Lihat siapa yang datang. Ini Riana." Riana yang dulu sering aku ceritakan. Aku memaksakan senyum yang kurasa lebih mirip seringai. Aku menatap lurus ke mata Riana, wanita yang baru saja memeluk suamiku di depanku. Wanita yang telah menghancurkan hidupnya sendiri dengan perselingkuhan dan kini datang untuk menghancurkan hidupku. "Iya, Mas, aku tahu," kataku, suaraku sedingin es. "Mantan pacar terindahmu. Dia sudah memperkenalkannya." Bastian tertawa, tidak menyadari ketegangan di udara. "Bukan main. Dunia sempit sekali. Ayo, Ri, duduk lagi. Kamu harus cerita, kemana saja kamu selama ini? Kenapa tiba-tiba kembali?" Riana melirikku dengan tatapan kemenangan yang sombong sebelum kembali duduk di samping Bastian. Terlalu dekat. Aku hanya bisa menahan marah, mencoba tersenyum tegar, dan memasang muka cuek. Tapi aku tahu. Jauh di lubuk hatiku, aku tahu ini bukan sekadar reuni biasa. Ini adalah awal dari sebuah pengkhianatan. Dan aku tidak akan tinggal diam. Malam itu, setelah Riana pergi dengan senyum kemenangan yang menjijikkan, rumah kami terasa dingin. Bastian bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. "Dia banyak berubah, ya," katanya santai sambil melepas dasi, matanya masih berbinar. "Makin cantik." Aku yang sedang berdiri di dapur, memegang gelas air putih, nyaris meremas gelas itu hingga hancur. "Mas," kataku, suaraku datar. "Kamu baru saja memeluk mantan pacarmu. Di depanku. Di rumahku." Tawar yang Bastian langsung hilang. Dia menatapku, kesal karena aku merusak kebahagiaannya. "Ya ampun, Rin. Kamu baperan banget, sih. Itu tadi, kan kangen-kangenan teman lama." "Sahabat, kamu nggak ngerti," katanya, seolah aku ini anak kecil. "Dia sendiri yang bilang dia mantan pacar terindahmu," desisku. "Ya terus kenapa?" "Mantan, kan? Artinya masa lalu." "Udahlah, jangan dibesar-besarkan." Bastian mengambil gelas dari tanganku, meneguk airnya, dan berjalan ke kamar mandi, bersiul kecil. Aku tahu. Pria yang baru saja membelaku dengan defensif itu sedang berbohong. Itulah awalnya. Seperti yang kuduga, pertemuan itu menumbuhkan benih-benih pengkhianatan. Awalnya, semua berjalan diam-diam. Ponsel Bastian, yang dulu sering tergeletak begitu saja, kini selalu bersamanya. Layarnya selalu menghadap ke bawah, atau langsung masuk ke saku begitu aku masuk kamar. Dia yang dulu tidak pernah peduli dengan kata sandi, kini ponselnya terkunci rapat. Lalu, mulailah alasan-alasan klise itu. "Aku lembur ya, sayang. Ada proyek baru. Malam ini ada meeting di luar sama klien. Teman-teman kantor ngajak futsal mendadak." Lembur yang kian malam. Rapat yang baunya bukan bau rokok ruang rapat, tapi bau parfum melati yang menyengat, parfum yang sama dengan yang dipakai Riana hari itu. Futsal yang pulangnya membuat kemejanya tetap rapi, bukan basah kuyup oleh keringat. Aku mencoba bertahan. Aku istri yang baik. Aku siapkan bajunya, aku masak makanan kesukaannya, aku tunggu dia pulang, meski seringkali yang kutunggu tak kunjung datang hingga larut malam. Aku berdoa. Di setiap sujud sepertiga malamku, air mataku tumpah. Aku meminta pada Tuhan agar suamiku dijauhkan dari godaan.
Aku memohon agar hatinya kembali padaku, pada rumah ini. Tapi sepertinya, doaku kalah kuat dengan sihir wanita ular itu. Fasih, diam-diam, itu tidak bertahan lama. Riana bukan tipe wanita yang puas bersembunyi. Dia tipe wanita yang butuh pengakuan, dia perlu menang. Dan dia mulai memamerkan kemesraan mereka di depanku. Suatu sore, aku sedang berbelanja bulanan di supermarket. Saat mendorong troli melewati deretan kafe di dalam mall, mataku terkunci pada satu pemandangan. Di sana, di meja sudut yang nyaman, Bastian sedang tertawa. Tawa lepas yang sudah berbulan-bulan tidak pernah kudengar di rumah. Dan di depannya, Riana, yang dengan manja menyuapkan sepotong secake ke mulut suamiku. Bastian melihatku. Matanya melebar kaget. Dia langsung menarik tangannya yang tadi menggenggam tangan Riana di atas meja. Aku hanya berdiri diam, mematung, menatap mereka. Riana menoleh, mencari tahu apa yang dilihat Bastian. Saat matanya bertemu denganku, dia tidak kaget. Dia tidak malu. Dia tersenyum. Senyum kemenangan yang angkuh dan sombong. Dia seolah berkata, "Lihat, dia milikku sekarang. Kamu kalah." Aku membuang muka. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku mendorong troliku, berjalan lurus melewatinya, seolah mereka hanyalah dua orang asing yang tidak penting. Pura-pura cuek, pura-pura tegar. Padahal, di dalam, hatiku sudah hancur berkeping-keping. Malam itu, Bastian pulang dalam diam. Tidak ada permintaan maaf. Yang ada hanya pembelaan diri. Dia baru putus, Rin. Dia lagi sedih, butuh teman cerita, katanya. Teman cerita yang disuapi kue dan dipegang tangannya, tanyaku sinis. Kamu jangan negatif terus, dong, bentaknya. Aku cuma kasihan sama dia. Dulu dia ninggalin aku karena pria lain, sekarang pria itu selingkuh. Dia depresi. Aku cuma bantu dia sebagai teman. Bantu dia dengan menghancurkan perasaan istrimu. Dia terdiam, lalu membuang muka. Terserah kamulah. Aku capek. Itu adalah puncaknya. Setelah hari itu, mereka tidak lagi sembunyi-sembunyi. Seolah bentakan Bastian malam itu adalah izin resmi bagi mereka untuk berkhianat secara terbuka. Riana mulai sering menelepon ke rumah, sengaja di jam-jam aku ada. Jika aku yang mengangkat, dia akan tertawa kecil lalu menutup telepon. Bastian mulai, secara resmi, mengajak Riana ke acara-acara. Dia konsultan baru di proyekku, Rin. Wajar dong kalau dia ikut gathering, dalihnya. Puncaknya adalah saat liburan akhir tahun perusahaan. Sesuatu yang biasanya kami hadiri bersama. Maaf, sayang, katanya, sambil mengemasi koper. Tahun ini peraturannya baru. Yang boleh ikut cuma karyawan. Pasangan gak boleh. Aku mengangguk, hatiku sudah mati rasa. Aku tahu dia bohong. Dan benar saja. 3 hari kemudian, istri dari salah satu rekan kerjanya mengunggah foto di media sosial. Foto liburan di Bali. Pesta di tepi pantai. Di sana, di tengah kerumunan, suamiku, Bastian, sedang memeluk pinggang Riana dengan erat. Riana, yang mengenakan gaun malam tipis, bersandar mesra di dadanya. Mereka berdua tersenyum ke kamera, tampak seperti pasangan paling bahagia di dunia. Komentar di bawah foto itu. Wah, Pak Bastian mesra banget sama Bu Riana, konsultan baru kita. Cocok banget. Aku menatap layar ponselku. Doa-doa yang kupanjatkan seolah membentur langit-langit kamar dan jatuh kembali menimpaku. Aku mencoba bertahan. Aku mencoba berdoa. Tapi tidak ada hasil. Suamiku tidak akan kembali. Malam itu, aku berhenti menangis. Aku menghapus air mataku. Jika bertahan dan berdoa tidak berhasil, mungkin sudah saatnya aku melakukan hal lain. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wanita yang tampak lelah dan menyedihkan. Cukup, bisikku. Sudah cukup. Kemarahanku yang selama ini kutahan, yang kucoba redam dengan sabar, mulai membara. Ini bukan lagi soal menyelamatkan pernikahan. Ini soal menyelamatkan harga diriku. Aku sudah menduga akan ada konfrontasi. Tapi aku tidak menduga konfrontasi itu datang dalam bentuk 3 orang yang duduk di ruang tamuku sendiri, seolah ini adalah rapat dewan yang normal. Itu terjadi pada hari Minggu sore.
Aku baru saja selesai membereskan taman kecil di belakang rumah, tanganku masih kotor oleh tanah, saat aku mendengar suara mobil Bastian di depan. Aneh. Dia bilang akan pergi, mengurus proyek, seharian. Aku berjalan ke depan, dan jantungku seolah berhenti berdetak. Bastian tidak sendiri. Riana ada di sampingnya, melangkah keluar dari mobil seolah dia adalah ratu. Dan dia membawa koper. Sebuah koper roll-on kecil berwarna merah muda. Kemarahan yang kutahan di bab 2 meledak begitu saja. Apa-apaan ini, Mas? Tanyaku, suaraku bergetar. Aku bahkan tidak repot-repot menyembunyikan nada permusuhanku. Bastian menghela napas panjang, memasang wajah lelah yang dibuat-buat. Rin, kita perlu bicara. Di dalam. Bicara apa? Bicara kenapa kamu membawa wanita ini dan kopernya ke rumahku. Ini rumah kita, Arini, ralat Bastian tajam. Riana hanya berdiri di belakang Bastian, menatapku dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. Dia sengaja menempelkan tangannya di lengan Bastian. Lebih baik kita bicara di dalam, sayang, suara Riana terdengar, dibuat-buat lembut. Nanti tetangga dengar. Aku ingin berteriak, tapi aku tahu, mereka sengaja memancingku untuk membuat keributan di luar. Aku mengepalkan tanganku yang kotor oleh tanah, dan melangkah mundur, membuka pintu lebih lebar. Masuk, desisku. Mereka duduk di sofa. Berdampingan. Bastian dan Riana. Sementara aku berdiri di hadapan mereka, masih memakai pakaian berkebun, merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Jadi, tanyaku. Bastian berdeham. Dia tidak berani menatap mataku. Pengecut. Arini, Aku sudah mengambil keputusan, mulainya. Aku dan Riana kami saling mencintai. Aku tertawa. Tawa kering yang pahit. Oh, benarkah? Selamat. Lalu kapan kalian akan pergi dari hidupku? Bukan begitu, kata Bastian cepat, kini menatapku dengan tatapan frustrasi. Dengarkan dulu. Riana baru saja mengalami musibah. Apartemennya ada masalah. Dia tidak punya tempat tinggal. Dan dari semua tempat di dunia ini, kamu membawanya ke sini. Aku mencintainya, Rin, bentak Bastian. Dan aku juga masih mencintaimu. Perutku mual mendengarnya. Rin, aku tahu ini berat, lanjutnya, mencoba melembutkan suara. Tapi aku sudah memikirkannya. Aku mau adil. Aku mau bertanggung jawab pada kalian berdua. Aku memicingkan mata. Apa maksudmu? Disinilah bom itu dijatuhkan. Aku mau menikah dengan Riana, katanya pelan, tapi tegas. Dan aku minta kamu, sebagai istri pertamaku, untuk mengizinkannya. Dunia seakan berhenti berputar. Nafasku tercekat. Aku menatap pria yang telah kunikahi selama 8 tahun. Pria yang telah kubuatkan sarapan setiap pagi. Pria yang doaku selalu menyertai langkahnya. Dia sudah gila. Kamu mau aku di madu? Bisikku, nyaris tak percaya. Ini jalan terbaik, sayang, katanya. Dan kamu pikir aku akan setuju? Kamu harus, bentaknya lagi. Aku suamimu. Dan dia akan tinggal di sini? Tanyaku, menunjuk Riana yang sedari tadi diam menikmati pertunjukan. Ya, jawab Bastian. Kita akan hidup berdampingan. Di rumah ini. Aku akan adil. Soal nafkah, aku akan bagi 2. Semua akan kuatur. Kita akan berbagi suami, berbagi rumah, berbagi uang. Aku mengulang kata-katanya, mencoba mencerna kegilaan ini. Tepat, kata Bastian, tampak lega karena aku mengerti. Aku menoleh ke Riana. Dan kamu? Kamu setuju dengan ide gila ini? Kamu mau tinggal di rumah istri sahnya? Riana akhirnya angkat bicara. Dia menatapku dengan tatapan meremehkan. Kenapa tidak? Mas Bas mencintaiku. Kamu bilang kamu istri yang baik. Istri yang baik harusnya nurut sama suami, kan? Sesuatu dalam diriku patah saat itu. Sesuatu yang bernama kesabaran. Arini, kata Riana lagi, suaranya kini berubah menjadi memerintah. Dia seolah sudah menjadi nyonya baru di rumah ini. Aku haus sekali. Bisa tolong ambilkan aku minum? Yang dingin. Dia menyuruhku. Di rumahku sendiri.
Dia menyuruhku seolah aku adalah pembantunya. Aku menatapnya. Lama. Lalu aku tersenyum. Senyum yang membuat Bastian dan Riana sedikit merinding. Tentu, kataku manis. Minuman dingin, kan? Aku berjalan ke arah meja makan. Kebetulan, masih ada sisa mangkuk air kobokan, air cuci tangan, setelah aku makan siang dengan sambal tadi. Air itu keruh, dengan sisa-sisa cabai dan sedikit minyak. Aku mengambil mangkuk kobokan itu. Bastian dan Riana memperhatikanku dengan bingung. Aku berjalan kembali ke hadapan mereka. Aku berdiri tepat di depan Riana, yang menatapku dengan angkuh dari sofa. Ini, kataku. Dan dengan satu gerakan cepat, aku menyiramkan seluruh isi mangkuk air kobokan itu tepat ke wajahnya yang sombong. Ah! Riana menjerit, kaget dan jijik. Air keruh itu menetes dari rambutnya yang mahal, membasahi blus sutranya. Minum ini, jalang, teriakku, suaraku menggema di ruangan itu. Arini? Bastian melompat berdiri, matanya melotot marah. Apa? Tantangku. Dia haus, kan? Aku hanya memberinya minum. Atau mungkin dia lebih suka air dari toilet. Riana menangis, tapi itu tangisan kemarahan, bukan kesedihan. Bastian, lihat apa yang dia lakukan padaku. Dia gila? Kamu yang gila, balasku. Kamu pikir kamu bisa datang ke sini, merebut suamiku, mengambil rumahku, dan menyuruhku seperti pembantu? Kamu salah orang. Aku menunjuk ke pintu. Keluar. Keluar dari rumahku. Sekarang? Riana tidak akan kemana-mana, bela Bastian. Dia menarik Riana ke dalam pelukannya, mencoba membersihkan wajah Riana dengan tangannya. Mas, dia jahat banget. Mas, usir dia. Rengek Riana manja di dada suamiku. Kamu yang jahat, Rin. Kamu keterlaluan. Bastian memarahiku, matanya penuh kebencian. Dia membela pelakor itu di depanku. Aku tidak peduli. Amarahku sudah di puncak. Kalau begitu, kalian berdua yang keluar. Usirku. Ini rumahku. Aku yang menatanya. Aku tidak sudi rumah ini kotor karena ada sampah seperti kalian. Jaga mulutmu, Arini. Kenapa? Kamu mau memukulku? Silakan. Biar semua orang tahu betapa pengecutnya kamu. Membela pengkhianat dan menyakiti istrimu sendiri. Bastian terdiam. Dia menatapku dengan kebencian yang murni. Dia tidak pernah menatapku seperti itu sebelumnya. Ayo, Bas, kita pergi, isak Riana, menarik-narik lengan Bastian. Aku nggak mau di sini. Dia menakutkan. Bastian mengangguk. Dia mengambil koper Riana. Kamu akan menyesali ini, Arini, desisnya padaku. Aku tertawa. Oh, Mas, kamu yang akan menyesal. Mereka pergi. Bastian membanting pintu di belakangnya. Aku sendirian di ruang tamu yang berantakan. Aroma air kobokan yang amis bercampur dengan parfum mahal Riana. Aku gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Aku tidak peduli suamiku marah. Aku tidak peduli dia membela pelakor itu. Perang telah dimulai. Dan aku tidak akan kalah. Rumah itu hening. Aroma amis air kobokan sudah lama menguap, berganti dengan aroma tekad yang dingin dan menusuk. Aku tidak menangis. Anehnya, aku merasa lebih ringan dari sebelumnya. Beban untuk menjadi istri yang sabar, yang berdoa, yang bertahan, telah terangkat. Aku bukan lagi Arini yang malang. Aku adalah Arini yang marah. Dan Arini yang marah adalah Arini yang berbahaya. Aku tidak peduli Bastian marah. Aku tidak peduli dia membela Riana. Faktanya, aku bersyukur. Mereka telah menunjukkan wujud asli mereka, dan itu membebaskanku dari keraguan apapun. Benar saja, 2 minggu setelah insiden air kobokan itu, kabar itu datang. Bukan dari Bastian. Dia tidak punya nyali untuk memberitahuku secara langsung. Kabar itu datang dari Instagram. Sebuah unggahan dari Riana. Foto dirinya dalam balutan kebaya putih sederhana, tersenyum bahagia di samping Bastian yang memakai kemeja batik senada. Mereka berdiri di depan penghulu. Judul fotonya, Perjalanan Baru Telah Dimulai. Sah. Mr. Mrs. Bastian. Sah. Satu kata itu menusukku, bukan dengan rasa sakit,
tapi dengan kemarahan yang membekukan. Suamiku benar-benar nekat menikahi pelakor itu. Dia melakukannya secara siri, tentu saja, karena aku, istri sahnya, tidak akan pernah menandatangani surat izin poligami. Tapi dia tetap melakukannya. Dia pikir dia sudah menang. Aku mengambil screenshot foto itu, beserta semua komentar, selamat, dari teman-teman mereka yang tidak tahu apa-apa. Ini adalah bukti. Bukti sempurna untuk apa yang akan kulakukan selanjutnya. Aku tidak membuang waktu untuk meratapi nasib. Aku segera mandi, mengenakan blazer terbaikku, dan pergi ke bank. Aku menarik semua aset pribadi dan tabungan atas namaku. Lalu, aku pergi ke sebuah firma hukum ternama. Saya mau cerai, kataku pada pengacara itu, Nyonya Ranti, seorang wanita tangguh berusia 50-an. Dan saya ingin menghancurkan suami saya. Nyonya Ranti menatapku, tidak kaget. Penghancuran adalah menu spesial kami, Bu Arini. Ceritakan. Aku menceritakan semuanya. Dari Riana yang datang, perselingkuhan di Bali, permintaan gila, siraman air kobokan, hingga pernikahan siri mereka yang baru saja terjadi. Aku tunjukkan semua buktinya. Nyonya Ranti tersenyum tipis. Bagus, bukti perselingkuhan sudah kuat. Sekarang, soal menghancurkan. Apa maksud Anda? Disinilah aku tersenyum. Suami saya, Bastian, punya perusahaan. PT Cipta Gemilang. Saya mau perusahaan itu bangkrut. Perusahaan itu atas nama dia. Ya, tapi, aku mencondongkan tubuh ke depan. Dia tidak membangunnya sendirian. Sebelum menikah, saya seorang analis keuangan. Saya yang membuat proposal bisnisnya. Saya yang mencarikan investor pertamanya. Saya yang menyusun strategi keuangannya selama 5 tahun pertama. Mata Nyonya Ranti berbinar. Anda punya saham? Tidak atas nama saya. Dia menipuku. Dia bilang lebih baik semua atas namanya agar mudah mengaturnya. Tapi, aku punya sesuatu yang lebih baik. Aku punya hubungan baik dengan semua investornya. Bastian bodoh. Dia pikir aku hanya istri pajangan yang tugasnya memasak. Dia lupa, otak di balik kesuksesannya adalah otakku. Dan lagi, tambahku, selama 8 tahun, saya yang mengelola file pajaknya. Saya tahu di mana semua lubang disembunyikan. Saya tahu dia sering menggunakan uang perusahaan untuk hiburan. Dan saya yakin, sejak Riana datang, hiburan itu jadi sangat mahal. Nyonya Ranti tertawa kecil. Ini akan menyenangkan. Kami menyusun rencana. 2 langkah. Langkah pertama, gugatan cerai. Kami akan menuntut Gonogini, menuntut rumah, mobil, dan setengah dari aset perusahaan berdasarkan kontribusiku yang tidak tertulis namun bisa dibuktikan. Langkah kedua, kehancuran finansial. Minggu berikutnya, aku mulai bergerak. Aku menghubungi Pak Darmawan, investor utama PT Cipta Gemilang. Pria tua bijak yang selalu menghormatiku. Pak Darmawan, kataku lewat telepon, suaraku tenang dan profesional. Saya Arini. Saya menelepon untuk memberitahu Bapak bahwa saya akan menceraikan Bastian. Hening sejenak. Bu Arini, saya turut prihatin. Ada apa ini? Suami saya telah menikah lagi secara siri dengan wanita simpanannya. Wanita yang sama yang dia bawa ke Bali menggunakan fasilitas perusahaan bulan lalu. Apa? Saya khawatir, Pak. Sejak wanita itu hadir, pengeluaran Bastian tidak terkendali. Saya khawatir dia menggunakan dana operasional perusahaan untuk kepentingan pribadi. Saya, sebagai orang yang dulu mengajak Bapak bergabung, merasa wajib memberitahu ini. Aku tidak perlu berbohong. Aku hanya perlu menyajikan fakta. Saya tidak bisa lagi menjamin stabilitas kepemimpinan Bastian, Pak. Lanjutku. Dan karena itu, saya akan menarik seluruh dukungan saya. Telepon itu adalah yang pertama dari 3 panggilan. Ketiga investor utama. Ketiganya adalah orang-orang yang kubawa masuk. Ketiganya percaya padaku. 2 hari kemudian, aku mendengar kabar. Pak Darmawan dan 2 investor lainnya serentak meminta audit keuangan penuh dan mendadak di PT Cipta Gemilang.
Mereka mengancam akan menarik seluruh investasi mereka jika ditemukan Rp1 pun penyimpangan. Bastian panik. Dia pasti kalang kabut. Lubang-lubang yang dia ciptakan untuk membiayai Riana pasti tidak bisa dia tutup secepat itu. Saham perusahaannya, meski tidak terdaftar di bursa, langsung anjlok nilainya di mata para investor. Bank yang hendak memberi pinjaman baru tiba-tiba menahan dana. Sementara Bastian sibuk memadamkan api, aku melakukan langkah ketiga. Sesuatu yang tidak dia duga. Aku tidak hanya meruntuhkan. Aku juga membangun. Di seberang jalan dari kantor firma hukum Nyonya Ranti, aku menyewa sebuah ruko kecil. Aku menggunakan sisa uangku untuk mendaftarkan perusahaan baru. Sebuah firma konsultan keuangan. Namanya PT Arini Jaya Mandiri. Aku mulai menelepon. Bukan investor, tapi klien-klien lama PT Cipta Gemilang. Klien-klien yang dulu kutangani, yang kecewa karena Bastian mengambil alih dan tidak becus. Selamat pagi, Pak Budi. Ini saya, Arini. Masih ingat saya? Ya, saya sekarang punya perusahaan sendiri. Saya dengar, laporan keuangan Anda sedikit bermasalah sejak saya tinggal di rumah. Bagaimana kalau kita makan siang? Satu persatu, klien-klien Bastian mulai goyah. Gugatan cerai sudah dilayangkan. Audit perusahaan Bastian sedang berjalan. Perusahaan baruku sudah berdiri. Aku duduk di kantor baruku yang masih kosong, hanya ada satu meja dan satu laptop. Aku menatap foto pernikahan Siri Bastian dan Riana di ponselku. Dia pikir dia sudah menang dengan menikahi pelakor itu. Dia tidak tahu, dia baru saja menikahi awal dari kebangkrutannya. Aku menceraikannya bukan saat dia di puncak. Aku akan menceraikannya saat dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Bulan-bulan berikutnya adalah neraka bagi Bastian dan surga bagi rencanaku. Seperti yang kuduga, audit mendadak di PT Cipta Gemilang adalah paku pertama di peti mati perusahaan itu. Para auditor, yang ditunjuk oleh Pak Darmawan, menemukan apa yang sudah kutahu, penyimpangan dana. Tidak besar, tapi konsisten. Aliran dana ke rekening pribadi, tagihan-tagihan kartu kredit atas nama Riana yang dibebankan ke perusahaan sebagai biaya representasi, dan biaya sewa apartemen mewah tempat Riana tinggal sebelum dia mencoba pindah ke rumahku, semua dibayar oleh PT Cipta Gemilang. Bastian adalah seorang amatir. Dia pikir dia bisa menyembunyikan jejaknya, tapi dia meninggalkan remah-remah roti digital di mana-mana. Pak Darmawan dan investor lainnya murka. Mereka tidak hanya menarik dana mereka, tapi mereka juga melakukannya dengan cara yang paling merusak. Mereka mengumumkan penarikan investasi itu di kalangan pebisnis. Kabar menyebar seperti api. PT Cipta Gemilang tidak stabil, pemiliknya tidak bisa dipercaya. Bank yang tadinya menahan pinjaman, kini secara resmi menolaknya. Klien-klien yang tersisa mulai panik dan menunda pembayaran. Cash flow perusahaan hancur. Sementara itu, di seberang jalan, PT Arini Jaya Mandiri mekar. Ruko kecilku kini telah berkembang menjadi kantor yang layak di gedung bisnis kecil. Klien-klien lama Bastian yang kubawa, puas dengan pelayananku yang profesional, pelayanan yang dulu mereka nikmati saat aku masih di belakang layar. Dari mulut ke mulut, namaku mulai dikenal. Arini Jaya Mandiri menjadi sinonim untuk integritas dan keahlian. Aku merekrut 2 analis muda yang cerdas. Kami bekerja tanpa lelah. Aku tidak lagi terlihat seperti istri yang lelah dan tersakiti. Aku adalah CEO. Aku mengenakan blazer tajam, sepatu hak tinggi yang berketuk di lantai marmer, dan lipstik merah sebagai baju perangku. Gugatan cerai kami akhirnya masuk ke pengadilan. Bastian datang ke sidang pertama. Dia tampak kacau. Lingkaran hitam di bawah matanya, kemeja yang sedikit kusut. Dia tidak lagi memancarkan aura pria sukses. Riana tidak berani menemaninya. Arini, panggilnya di luar ruang sidang, suaranya putus asa. Tolong hentikan ini. Kamu menghancurkan hidupku. Aku berhenti, menoleh padanya. Aku memasang kacamata hitamku dengan perlahan. Aku? Menghancurkan hidupmu? Kataku dingin. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Kamu yang menghancurkan hidupmu sendiri saat kamu memilih untuk memeluknya di depanku. Tapi perusahaan itu hidupku. Dulu itu juga hidup kita, balasku. Sampai kamu memutuskan untuk membaginya dengan wanita lain.
Anggap saja ini gonogini, Mas. Kamu dapat pelakor, aku dapat perusahaan baru. Sidang berjalan lancar. Dengan bukti pernikahan siri dan perselingkuhan yang begitu jelas, hakim dengan mudah mengabulkan gugatanku. Rumah, mobil, dan sebagian besar sisa aset yang masih bisa diselamatkan, jatuh ke tanganku. PT Cipta Gemilang yang sudah diambang kehancuran, resmi menjadi miliknya sepenuhnya, sebuah kapal karam yang kubiarkan dia tenggelam bersamanya. 3 bulan kemudian, PT Cipta Gemilang dinyatakan bangkrut. Dan inilah saatnya untuk pamer. Aku tahu Bastian dan Riana pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggir kota. Apartemen mewah Riana sudah disita, dan rumah kami sekarang secara hukum adalah milikku. Aku mengadakan grand opening untuk kantor baruku yang kini menempati 2 lantai. Aku mengundang semua orang, klien, kolega, dan tentu saja, media bisnis lokal. Aku sengaja membocorkan ceritaku ke salah satu jurnalis gosip bisnis. Bukan detail kotornya, tapi narasi yang elegan. Kisah Arini, CEO Arini Jaya Mandiri, dikhianati, bangkit, dan kini menjadi pesaing utama mantan suaminya. Artikel itu meledak. Aku berdiri di panggung kecil di lobi kantorku yang baru, memegang mikrofon. Aku mengenakan gaun balas dendam, berwarna merah marun yang elegan. Aku tersenyum ke arah kamera yang menyorot. Saya ingin mendedikasikan kesuksesan ini, kataku, suaraku jernih, untuk sebuah pelajaran berharga. Jangan pernah meremehkan seorang wanita yang tahu nilainya. Dan jangan pernah berpikir Anda bisa menghancurkan fondasi yang dia bantu bangun, tanpa dia bawa serta cetak birunya. Aku tahu mereka menonton. Aku tahu mereka melihatku di Instagram, di berita, di mana-mana. Dan benar saja. Malam itu, aku harus pergi ke mall untuk membeli hadiah bagi klien. Saat aku berjalan keluar dari butik desainer, membawa beberapa tas belanjaan, aku melihat mereka. Di food court, Bastian dan Riana. Mereka tidak lagi glamor. Riana, yang dulu memakai pakaian seharga jutaan, kini memakai kaos pudar. Bastian, yang dulu wangi parfum mahal, kini terlihat lelah dan berminyak. Mereka sedang duduk di meja plastik, berbagi semangkuk bakso. Harga diri mereka pasti jatuh. Melihatku, mantan istri yang mereka buang, berjalan melewati mereka, berbalut kesuksesan, sementara mereka berbagi bakso. Aku berhenti sejenak. Mata Riana bertemu dengan mataku. Kebencian dan rasa iri terpancar jelas dari matanya yang dulu sombong. Bastian hanya menunduk, tidak berani menatapku. Dia malu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya tersenyum tipis. Senyum penuh kemenangan. Lalu, aku membetulkan kacamata hitamku dan berjalan pergi, meninggalkan mereka dalam penderitaan yang mereka ciptakan sendiri. Aku menang. Aku sukses. Aku di atas. Dan aku tahu, dari tatapan mata Riana, ini belum berakhir. Wanita yang putus asa akan melakukan hal-hal gila. Dan aku akan siap menunggu mereka. Kemenangan terasa manis, tapi aku tahu itu tidak akan bertahan lama. Aku mengenal Riana, dia bukan tipe wanita yang menerima kekalahan dengan lapang dada. Dan aku mengenal Bastian, dia pria lemah yang akan melakukan apa saja untuk mengembalikan harga dirinya yang hancur. Melihat mereka di food court malam itu, berbagi semangkuk bakso, bukanlah akhir. Itu adalah jeda sebelum babak baru yang lebih kotor dimulai. PT Arini Jaya Mandiri, AJM, berkembang pesat. Namaku yang dulu hanya dikenal sebagai istri Bastian, kini menjadi jaminan kualitas di dunia konsultan keuangan. Aku menjadi pembicara di seminar-seminar bisnis, wajahku mulai muncul di majalah-majalah ekonomi. Aku bahagia. Aku sukses. Dan tentu saja, mereka tidak tahan melihatnya. Permainan curang itu dimulai secara digital. Pertama, muncul ulasan-ulasan palsu di laman Google bisnisku. Akun-akun anonim dengan nama-nama generik, semua memberikan bintang 1. Pelayanan buruk. Tidak profesional. Tulis satu akun. Hati-hati. Perusahaan ini hanya menipu. Saya rugi ratusan juta. Tulis akun lain. Dan yang paling menjijikan, CEO-nya tukang tikung. Dulu merebut suami orang, sekarang merebut klien dengan cara kotor. Aku tertawa membacanya. Riana begitu bodoh dan bisa ditebak.
Dia menuduhku persis seperti apa yang dia lakukan. Aku meminta tim itku untuk melacak IP, tapi tentu saja mereka menggunakan VPN atau warung internet. Aku mengabaikannya. Klien-klien nyataku memberikan testimoni yang jauh lebih kuat daripada ulasan palsu itu. Tapi Riana tidak berhenti. Minggu berikutnya, sebuah blog anonim muncul. Judulnya provokatif, Sisi Gelap Arini Jaya Mandiri. Isinya adalah fitnah murni. Tulisan itu menuduhku menggunakan jasa gaib untuk memikat klien, menuduhku menggelapkan pajak, dan, yang paling lucu, menuduhku mencuri semua data klien dari PT Cipta Gemilang sebelum aku pergi. Dia adalah ular yang sebenarnya, tulis blog itu. Dia sengaja menghancurkan perusahaan suaminya sendiri dari dalam agar dia bisa membangun kerajaannya di atas reruntuhan. Ini sudah keterlaluan. Ini bukan lagi sekadar gosip, ini pencemaran nama baik yang bisa merusak bisnis. Kita harus menuntut, Bu Arini, kata Nyonya Ranti, pengacaraku, lewat telepon. Tuntut siapa, Ranti? Tanyaku tenang, sambil memutar-mutar pena di mejaku. Kita tidak punya bukti itu mereka. Menuntut blog anonim hanya akan buang-buang waktu dan membuat mereka merasa menang. Lalu, apa rencana Ibu? Kita tunggu, kataku. Orang yang putus asa selalu ceroboh. Mereka tidak akan puas hanya dengan tulisan. Mereka akan mencoba sesuatu yang lebih nyata. Dan aku benar. 2 minggu kemudian, salah satu klien terbesarku, Pak Budi, yang dulu kuambil alih dari Bastian, meneleponku. Nadanya panik. Bu Arini, ini gawat, katanya. Saya baru saja menerima email. Email anonim. Tapi isinya? Isinya apa, Pak? Tanyaku, jantungku mulai berdebar. Mereka mengirimkan lampiran. Katanya itu, bukti bahwa laporan pajak yang Ibu kerjakan untuk perusahaan saya dimanipulasi. Mereka bilang Ibu markup biaya operasional untuk mengambil untung pribadi. Bu, ini benar? Darahku serasa membeku, lalu langsung mendidih. Pak Budi, kataku, suaraku sedingin es. Bisa Bapak teruskan email itu ke saya sekarang juga? Dan jangan dibalas. Jangan klik apapun. Baik, Bu. Saya kirim sekarang. Email itu masuk ke inboxku. Pengirimnya, kebenaran pasti menang @protonmail.com. Murahan. Tapi lampirannya, aku membukanya. Itu adalah salinan laporan pajak yang sudah kuajukan untuk perusahaan Pak Budi. Tapi, angkanya diubah. Ada beberapa baris biaya fiktif yang dimasukkan dengan ceroboh. Ini adalah pemalsuan dokumen. Ini bukan lagi fitnah. Ini adalah tindak kriminal. Mereka tidak hanya mencoba membuat perusahaanku bangkrut, mereka mencoba membuatku masuk penjara. Aku menatap dokumen palsu itu. Kemarahanku membuat kepalaku jernih. Aku melihat sesuatu yang hanya bisa kutahu. Format file Excel-nya. Cara penamaan kolomnya. Font yang dia gunakan untuk angka. Ini gaya Bastian. Ini adalah template yang selalu dia gunakan di PT Cipta Gemilang. Template yang dulu kubuatkan untuknya. Dia terlalu bodoh, atau terlalu malas, untuk membuat pemalsuan yang lebih orisinal. Dia menggunakan kebiasaan lamanya. Dia pikir dia pintar. Dia pikir aku akan panik, menelepon Pak Budi, dan memohon-mohon. Dia pikir Pak Budi akan meninggalkanku. Mereka salah besar. Ranti, aku menelepon pengacaraku lagi. Aku dapat sesuatu. Mereka mengirimkan dokumen palsu ke klienku. Bagus, seru Nyonya Ranti. Ini bukti pencemaran nama baik. Bukan, kataku. Ini bukan sekadar pencemaran nama baik. Ini pemalsuan data. Ini kejahatan siber. Aku tersenyum, senyum yang tidak akan disukai Bastian dan Riana. Aku tak bodoh, Ranti. Mereka pikir mereka bisa menjebakku. Padahal, mereka baru saja memberikanku umpan untuk menjebak mereka kembali. Apa maksudmu? Jangan lakukan apa-apa dulu. Jangan laporkan ke polisi. Biarkan mereka merasa aman. Biarkan mereka berpikir rencana mereka berhasil, kataku. Aku akan menyiapkan panggungnya. Mereka mau main curang, kan? Baiklah. Aku akan buat mereka terjebak oleh permainan mereka sendiri. Kali ini, aku pastikan mereka tidak bisa lolos.
Aku menatap email di layarku. Dokumen palsu yang dikirim oleh kebenaran pasti menang @protonmail.com. Aku melihat templat Bastian, kecerobohannya. Mereka putus asa, dan orang yang putus asa selalu membuat kesalahan. Aku tidak akan membuang-buang waktu. Ranti, kataku di telepon, sambil tetap menatap layar. Aku punya ide yang lebih baik daripada sekadar menunggu. Mereka sudah memberi kita umpan. Sekarang, saatnya kita pasang kailnya. Aku segera mengatur pertemuan. Bukan hanya dengan Nyonya Ranti, tapi juga dengan Pak Budi, klienku yang paling setia. Sore itu, di ruang rapat kantorku yang nyaman, aku memaparkan segalanya. Pak Budi, kataku, menunjukkan email dan lampiran palsu itu. Ini yang mereka kirimkan ke Bapak. Wajah Pak Budi memerah karena marah. Kurang ajar. Ini pemalsuan. Ini fitnah. Arini, kita laporkan mereka ke polisi sekarang. Aku menggeleng pelan. Sabar, Pak. Kalau kita lapor sekarang, mereka akan menyangkal. Ini akun anonim. Kita tidak bisa membuktikan siapa yang mengirimnya. Mereka akan lolos, dan hanya akan mencari cara lain yang lebih licik. Lalu, apa rencana Ibu? Tanya Nyonya Ranti, matanya sudah berbinar, mengerti arah pembicaraanku. Mereka tidak hanya ingin menghancurkan reputasiku, jelasku. Lihat siapa mereka. Bastian bangkrut. Riana, wanita yang terbiasa hidup mewah, kini harus berbagi bakso di food court. Mereka tidak hanya butuh balas dendam. Mereka butuh uang. Pak Budi dan Nyonya Ranti saling berpandangan, lalu kembali menatapku. Mereka pikir mereka sudah melempar umpan, lanjutku. Mereka menunggu Bapak panik dan menelepon saya. Mereka menunggu saya ketakutan. Kita tidak akan memberi mereka itu. Aku menoleh ke Pak Budi. Pak, saya butuh bantuan Bapak. Kita akan membalas email ini. Tapi bukan dari saya. Dari Bapak. Pak Budi mengangguk tegas. Apa yang harus saya katakan? Kita akan berpura-pura Bapak tertarik, kataku. Bapak bingung, tapi khawatir. Bapak ingin tahu lebih banyak. Dengan disaksikan Nyonya Ranti sebagai penasihat hukum, kami menyusun draft balasan. Dari akun email resmi Pak Budi, dan dengan izin penuh darinya, kami mengirimkan balasan ke alamat email anonim itu. Subjek, bukti penting, saya tidak mengerti maksud email ini. Siapa Anda? Ini tuduhan yang sangat serius. Jika Anda punya bukti lain, tunjukkan pada saya. Apa sebenarnya mau Anda? Kami tidak perlu menunggu lama. Dalam waktu kurang dari 1 jam, balasan masuk. Riana jelas sedang memantau emailnya, tidak sabar seperti ikan yang menunggu umpan. Balasan mereka kali ini lebih sombong. Pak Budi yang terhormat, Anda jelas tidak mengerti. Arini menipu Anda dan semua kliennya. Kami punya banyak bukti lain. Bukti manipulasi laporan keuangan, penggelapan pajak. Kami bisa menghancurkan dia. Tapi informasi ini tidak gratis. Kami tahu Anda pebisnis. Waktu adalah uang. Kami menawarkan Anda solusi cepat. Nyonya Ranti tersenyum lebar. Dapat, mereka mengubah taktik. Dari peniup peluit menjadi pemeras. Mereka sudah masuk perangkap, bisikku. Jantungku berdebar kencang. Pak Budi membalas lagi, di bawah arahan kami, apa maksud Anda? Tidak gratis. Balasan datang lebih cepat kali ini. 500 juta rupiah. Tunai. Kirim ke kami, dan kami akan berikan semua data yang kami punya. Anda bisa gunakan itu untuk menyelamatkan perusahaan Anda atau untuk menghancurkan Arini. Kami tidak peduli. Jika Anda tidak mau, kami akan kirimkan semua bukti ini ke kantor pajak dan semua klien di daftar kontaknya. Inilah dia. Pemerasan. Ancaman. Lengkap. Sempurna, kata Nyonya Ranti. Dia langsung menelepon seseorang. Ini Ranti. Saya dapat kasus besar. Kejahatan siber, pemalsuan data, dan pemerasan. Pelakunya sedang menggigit umpan. Saya butuh tim Anda. Rencana beralih dari jebakan sipil menjadi operasi penangkapan. Tim dari unit kejahatan siber Polda turun tangan. Mereka tidak mengambil alih akun Pak Budi, tapi mereka memantaunya secara real-time. Kami membalas,
seolah-olah setuju, angka yang besar. Bagaimana cara menyerahkannya? Rihanna, yang jelas menjadi otak di balik ini, menyebutkan tempat dan waktu. Besok, jam 8 malam, di Food Court Mall Taman Anggrek, meja nomor 112. Bawa uangnya dalam koper hitam. 1 orang saja yang datang. Jangan coba-mencoba bawa polisi, atau semua data ini tersebar. Polisi yang memantau di ruangan sebelah kami tertawa kecil. Dia pikir ini di film. Food Court, ironis sekali. Dia ingin kembali ke tempat di mana dia merasa paling terhina, tapi kali ini sebagai pemenang yang mengambil koper berisi uang. Malam berikutnya, Food Court itu ramai seperti biasa. Tapi di antara keramaian, ada belasan petugas berpakaian preman. Mereka duduk di meja yang berbeda, memesan minuman, berpura-pura bermain ponsel. Aku dan Nyonya Ranti ada di mobil komando, di area parkir, memantau lewat kamera tersembunyi yang sudah disiapkan. Target kami bukan hanya penyerahan uang. Target kami adalah menangkap otak dan pelaku saat transaksi terjadi dan mengamankan bukti digital dari mana email itu dikirim. Jam 7.55 malam. Seorang pria dengan hoodie dan topi masuk ke Food Court. Dia berjalan canggung, matanya liar memindai sekeliling. Aku menahan napas. Itu Bastian, bisikku. Pengecut itu. Rihanna pasti menyuruhnya mengambil uang kotor itu. Jam 8 malam. Seorang petugas yang menyamar sebagai utusan Pak Budi duduk di meja 112 dengan koper hitam di kakinya. Bastian mendekat. Dia duduk di depan petugas itu, gemetar. Dari Pak Budi, suara Bastian terdengar serak melalui alat penyadap. Untuk kebenaran pasti menang, balas petugas itu dengan tenang. Bastian mengangguk. Kopernya di bawah. Ambil, kata petugas itu. Bastian membungkuk, tangannya yang gemetar meraih gagang koper. Dia menariknya. Baik, saya pergi, kata Bastian, buru-buru berdiri. Tunggu dulu, kata petugas itu. Bastian membeku. Bastian, berhenti di situ. Anda kami tangkap atas percobaan pemerasan dan pemalsuan data. Dalam hitungan detik, petugas-petugas di meja sekitar berdiri serempak. Mereka mengepung Bastian, yang langsung pucat pasi. Bukan saya. Saya disuruh. Saya dijebak, teriaknya panik, menjatuhkan koper. Tapi aku tidak fokus pada Bastian. Di mana Rihanna? Tanyaku pada komandan tim di mobil. Sabar, Bu Arini, katanya. Tim B sedang bergerak. 1 blok dari mall, di sebuah kafe kecil, Rihanna sedang duduk dengan laptop di pangkuannya. Dia jelas sedang memantau, menunggu telepon dari Bastian bahwa uang sudah di tangan. 2 petugas wanita, yang berpura-pura sebagai pelanggan, mendekati mejanya. Permisi, Nyonya Rihanna, sapa salah satu dari mereka. Rihanna mendongak, kaget. Ya? Kami dari kepolisian. Bisakah Anda ikut kami ke kantor? Kami perlu bicara tentang beberapa email yang Anda kirim dari laptop ini. Mata Rihanna melebar ngeri. Dia mencoba membanting laptopnya hingga tertutup, tapi petugas itu lebih cepat. Tangan Rihanna diborgol sebelum dia sempat berteriak. Di mobil komando, aku melihat tangkapan layar dari laptop Rihanna yang baru saja diamankan. Di sana, terbuka jelas, akun kebenaran pasti menang @protonmail.com dan draft email ancaman yang sudah dia siapkan. Nyonya Ranti menepuk bahuku. Dapat dua-duanya. Aku mengembuskan napas panjang yang telah kutahan selama berbulan-bulan. Aku tidak merasa menang. Aku merasa lega. Aku tidak perlu mengotori tanganku. Mereka melakukannya sendiri. Mereka terjebak oleh keserakahan dan kebodohan mereka. Kesalahan fatal mereka adalah meremehkanku. Aku menyalakan mesin mobilku. Sudah selesai, Ranti. Ayo pulang, kataku. Hidup mereka penuh keresahan baru saja dimulai. Sedangkan aku mau tidur nyenyak malam ini. Penangkapan Bastian dan Rihanna di Food Court dan kafe malam itu menjadi berita. Bukan berita utama di televisi nasional, tentu saja, tapi cukup untuk mengguncang lingkaran bisnis kami. Mantan CEO PT Cipta Gemilang dan pasangannya ditangkap atas dugaan pemerasan dan kejahatan siber. Aku tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Sistem hukum mengambil alih. Nyonya Ranti memberiku kabar terbaru secara berkala.
Proses hukumnya berjalan lambat, seperti yang sudah kuduga, tapi buktinya tidak terbantahkan. Laptop Riana yang disita berisi semua draft email, akun anonim itu, dan bahkan folder bernama data klien Arini palsu. Mereka benar-benar amatir. Bastian dan Riana tidak ditahan lama. Mereka berhasil keluar dengan jaminan, mungkin menggunakan sisa-sisa uang mereka atau meminjam entah dari siapa. Tapi kebebasan mereka adalah kebebasan yang semu. Mereka menjadi tahanan kota, wajib lapor, dan paspor mereka ditahan. Hidup mereka yang penuh keresahan telah resmi dimulai. Aku mendengar dari beberapa mantan klien Bastian bahwa pertengkaran mereka sering terdengar di pengadilan. Saat menunggu sidang, mereka tidak lagi terlihat seperti pasangan yang dimabuk cinta. Mereka terlihat seperti dua narapidana yang saling menyalahkan. Itu semua idemu, bentak Bastian pada Riana di koridor pengadilan, menurut saksi mata. Kalau saja kamu tidak serakah. Idemu untuk pakai templat lamamu yang bodoh itu, balas Riana. Kamu yang membuat kita tertangkap, pengecut. Cinta mereka yang dulu mereka banggakan, yang mereka gunakan untuk menghinaku, ternyata rapuh. Cinta itu hanya bertahan saat ada uang dan kesuksesan. Saat dihadapkan pada masalah nyata, mereka saling melahap hidup-hidup. Bastian, dengan catatan kriminal yang sedang diproses, tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan di bidang keuangan lagi. Namanya hancur. Riana, yang kecantikannya mulai pudar karena stres dan kebencian, tidak lagi punya pria kaya yang bisa dimanfaatkannya. Reputasinya sebagai pemeras kini mendahuluinya. Mereka terjebak dalam keresahan. Resah menunggu panggilan sidang berikutnya. Resah memikirkan bagaimana membayar pengacara. Resah saat berpapasan dengan orang di jalan, bertanya-tanya apakah orang itu tahu siapa mereka. Resah karena mereka telah menghancurkan hidup mereka sendiri demi keegoisan sesaat. Sedangkan aku bahagia. Kebahagiaan ini berbeda dari yang pernah kurasakan dulu. Ini bukan kebahagiaan semu saat menerima pujian suami. Ini adalah kebahagiaan yang solid, yang kubangun sendiri dari nol. PT Arini Jaya Mandiri, AJM, tumbuh melampaui ekspektasiku. Kasus pemerasan itu, alih-alih menghancurkanku, malah memperkuat reputasiku. Klien-klien melihatku sebagai pribadi yang berintegritas, yang bahkan ketika diserang secara kriminal, tetap berdiri teguh dan menyelesaikannya lewat jalur hukum. Pak Budi menjadi pendukung terbesarku, menceritakan kisahku, versi profesional, tentu saja, kepada rekan-rekan bisnisnya. Aku pindah dari ruko kecil. AJM kini menempati satu lantai di gedung perkantoran mewah di pusat kota. Ironisnya, gedung yang dulu selalu diimpikan Bastian. Aku membeli apartemen baru yang lebih kecil dari rumah lamaku, tapi jauh lebih indah. Apartemen itu menghadap ke kerlap-kerlip kota, dan setiap sudutnya adalah pilihanku. Tidak ada lagi jejak selera Bastian atau kenangan buruk Riana. Aku mulai berolahraga lagi. Yoga di pagi hari membantuku menemukan keseimbangan. Aku mulai bepergian, bukan untuk liburan pamer seperti yang mereka lakukan, tapi untuk diriku sendiri. Aku pergi ke Ubud sendirian, menikmati sawah, membaca buku di kafe yang tenang. Aku tidak lagi membenci mereka. Aku mengasihani mereka. 6 bulan kemudian, vonis itu jatuh. Aku tidak hadir di ruang sidang. Nyonya Ranti yang meneleponku. "Selamat siang, Bu Arini. Ada kabar baik," katanya, suaranya terdengar puas. "Bagaimana hasilnya, Ranti?" Sesuai harapan. Bastian terbukti bersalah atas pemalsuan data dan membantu percobaan pemerasan. Hukuman 2 tahun penjara. Riana terbukti bersalah sebagai otak pemerasan dan kejahatan siber. Hukuman 3,5 tahun penjara. Aku terdiam sejenak, mencerna berita itu. 2 tahun. 3,5 tahun. Bu Arini? Anda masih di sana? Ya, Ranti. Terima kasih, kataku pelan. Terima kasih untuk semuanya. Aku menutup telepon. Aku berjalan ke jendela kaca besar di ruang kerjaku. Dari lantai 20, aku bisa melihat seluruh kota terbentang di bawahku. Mereka akan menghabiskan beberapa tahun ke depan di dalam ruangan sempit, hidup dalam penyesalan dan keresahan. Aku, di sisi lain, menatap logoku sendiri yang terpantul di kaca. Ajeng?
Arini Jaya Mandiri. Aku tersenyum. Bukan senyum kemenangan yang sinis, tapi senyum lega. Senyum damai. Aku bebas. Aku sukses. Aku bahagia. Aku meraih tasku. Rapat dewan pertamaku sebagai CEO penuh akan dimulai 5 menit lagi. Aku tidak punya waktu lagi untuk memikirkan masa lalu. Waktu adalah hakim yang paling adil sekaligus paling kejam. 4 tahun telah berlalu sejak palu hakim diketuk, menjatuhkan vonis pada Bastian dan Riana. 4 tahun yang terasa singkat bagiku, namun pastilah terasa seperti keabadian bagi mereka. Bagiku, 4 tahun itu adalah eskalasi. PT Arini Jaya Mandiri, AJM, bukan lagi sekadar perusahaan pesaing. AJM adalah raksasa. Kami telah pindah dari gedung perkantoran kecil itu ke menara kami sendiri. AJM Tower, sebuah pencakar langit dari baja dan kaca yang berkilauan di jantung distrik bisnis, adalah simbol dari semua yang telah kucapai. Namaku tidak lagi hanya dikenal di Jakarta, tapi di seluruh Asia Tenggara. Wajahku yang dulu hanya kutatap di cermin kamar mandi, kini menatap balik dari sampul majalah Forbes dan Fortune. Aku telah menjual rumah lama kami, tempat di mana air kobokan itu tumpah. Kenangan itu tidak lagi sepadan dengan harganya. Aku kini tinggal di sebuah penthouse di atas AJM Tower dengan pemandangan 360 derajat kota yang tak pernah tidur. Kebahagiaanku juga bercabang. Aku menemukan cinta lagi, bukan karena aku mencarinya, tapi karena dia datang di saat yang tepat. Namanya David, seorang arsitek brilian yang kutemui saat merancang AJM Tower. Dia pria yang tenang, percaya diri, yang tidak terintimidasi oleh kesuksesanku. Dia melihatku bukan sebagai mantan istri, atau CEO wanita, tapi sebagai Arini. Dia menghormatiku, dan yang terpenting, dia membuatku tertawa. Sementara aku membangun kerajaan, Bastian membayar hutangnya. Dia keluar setelah menjalani 2 tahun masa tahanannya. Aku tahu karena Nyonya Ranti memberitahuku. Dia tidak menghubungiku. Dia tidak mencoba mencari masalah. Aku mendengarnya dari Pak Budi, yang secara kebetulan melihatnya. Bastian, pria yang dulu memimpin rapat dewan, kini bekerja sebagai petugas stok opname di sebuah supermarket besar. Dia mengisi ulang rak-rak, menghindari kontak mata, dan hidup dalam bayang-bayang penyesalannya. Dia adalah pria yang hancur, yang akhirnya mengerti harga dari sebuah pengkhianatan. Lalu, tibalah hari Riana. Dia menjalani hukumannya lebih lama, 3,5 tahun. Hari itu, hujan turun dengan deras, seolah langit Jakarta tahu bahwa sesuatu yang kelam baru saja dilepaskan kembali ke jalanan. Riana keluar dari gerbang penjara. Dia tidak lagi terlihat seperti wanita di majalah mode yang dulu kutemui di pintu rumahku. Penjara telah merenggut kecantikannya. Rambutnya kusam, kulitnya pucat, dan matanya dipenuhi kebencian yang sama, namun kini bercampur dengan keputusasaan yang pekat. Dia tidak punya siapa-siapa yang menjemput. Hal pertama yang dilakukannya adalah mencari Bastian. Dia mungkin masih menyimpan fantasi bahwa mereka bisa bersatu kembali dan membalas dendam. Dia menemukan Bastian di supermarket tempatnya bekerja. Dia melihatnya mendorong troli berisi kardus-kardus mie instan. "Bas?" panggilnya, suaranya serak. Bastian menjatuhkan kardus yang dipegangnya. Dia menoleh, dan wajahnya pucat pasi melihat hantu dari masa lalunya. "Riana," gumamnya. Kamu jadi begini?" desis Riana, matanya memindai seragam karyawan Bastian dengan jijik. "Pengecut! Di mana semua uangmu? Di mana harga dirimu?" Bastian menatapnya. Pria yang dulu buta karena cinta, kini matanya jernih. "Habis," katanya pelan. "Sama seperti harga diri kita. Kita akan balas dia, Bas. Kita akan..." "Tidak ada kita, Riana," potong Bastian. Dia membungkuk, mengambil kardus yang jatuh. "Ini semua salah kita. Bukan salah dia. Dia hanya mengambil apa yang pantas dia dapatkan. Sekarang, pergilah. Aku tidak mau kehilangan pekerjaan ini." Bastian mendorong trolinya dan berjalan pergi, meninggalkan Riana yang mematung di lorong supermarket. Ditolak oleh satu-satunya orang yang dia pikir masih dimilikinya, kebencian Riana kini terfokus pada satu target, aku. Dengan sisa uang di sakunya, dia naik taksi ke alamat yang dia lihat di majalah yang dia baca di penjara,
AJM Tower. Dia tiba di lobi megah yang terbuat dari marmer dan kayu ek. Dia pasti merasa kerdil. Dia berjalan ke meja resepsionis, mencoba memasang sisa-sisa kesombongannya. Saya mau bertemu Arini, katanya. Resepsionis yang ramah menatapnya. Apakah Anda punya janji, Bu? Bilang saja Riana. Dia kenal saya? Maaf, Bu. Jadwal Ibu Arini hari ini penuh. Anda harus membuat janji. Aku bilang, panggil dia, bentak Riana. Beberapa petugas keamanan yang tegap mendekat. Bu, mohon jangan membuat keributan. Lepaskan aku. Aku berhak bicara dengannya. Dia mencuri segalanya dariku. Saat itulah, pintu lift pribadi berdenting terbuka. Aku berjalan keluar, didampingi oleh David. Kami akan menghadiri sebuah acara amal. Aku mengenakan gaun malam berwarna biru safir, dan David mengenakan tuxedo yang rapi. Kami tertawa, membahas sesuatu yang lucu yang baru saja David katakan. Riana membeku di dekat pintu. Aku berjalan melintasi lobi, bahkan tidak menyadari kehadirannya. Aku terlalu sibuk, terlalu bahagia, terlalu fokus pada masa depanku untuk melihat hantu dari masa laluku. Para petugas keamanan menahan Riana agar tidak mendekatiku. Di luar, hujan masih turun. Sebuah Mercedes S-Class hitam berhenti di depan lobi. Seorang valet membukakan pintu untukku. David menggenggam tanganku. Siap, sayang? Tanyanya. Siap, jawabku, tersenyum padanya. Aku masuk ke dalam mobil yang hangat dan mewah itu. Dari seberang lobi, Riana melihat semuanya. Dia melihatku. Wanita yang dulu dia siram dengan air kobokan di otaknya. Wanita yang kini terlihat seperti seorang ratu. Dia melihatku tersenyum, dicintai, dan dikelilingi oleh kemewahan yang dulu dia impikan. Mobilku melaju pelan, membelah malam yang basah. Riana didorong keluar dari lobi oleh petugas keamanan. Dia terhuyung dan jatuh ke trotoar yang basah, tepat di bawah guyuran hujan. Dia menatap gedung pencakar langit yang menjulang di atasnya. Gedung dengan namaku di atasnya. Dia sendirian. Basah kuyup. Tidak punya apa-apa. Kalah. Itu adalah pembalasan dendam yang paling sempurna. Bukan yang kuciptakan, tapi yang dia pilih sendiri. 1 tahun berlalu sejak malam Riana terduduk lemas di trotoar basah di bawah AJM Tower. 1 tahun itu, bagiku, adalah tentang membangun masa depan. Bagi mereka, itu adalah tentang membayar sisa hutang takdir. Aku tidak pernah melihat Riana lagi. Setelah malam itu, dia menghilang. Dia tidak lagi memiliki kekuatan, uang, atau koneksi untuk menggangguku. Dia seperti kerikil yang sudah kutendang jauh-jauh. Aku juga tidak pernah melihat Bastian. Kabar terakhir yang kudengar, dia berhenti dari pekerjaannya di supermarket, terlalu malu setelah Riana menemukannya di sana. Dia pindah ke kota kecil, mencoba menghapus jejaknya, hidup dalam bayang-bayang anonimitas yang menyedihkan. Hidup mereka yang penuh keresahan adalah pilihan mereka sendiri. Hidupku yang bahagia adalah pilihan yang kuperjuangkan. Dan puncak dari kebahagiaan itu tiba di sebuah sore yang cerah di Bali. Di sebuah kapel kaca di atas tebing, menghadap lautan biru kehijauan yang tak berujung. Aku berdiri di sana, mengenakan gaun pengantin sederhana namun sangat elegan yang dirancang khusus oleh David. Dia tidak hanya merancang AJM Tower, dia merancang masa depan kami. Di hadapanku, David menungguku, matanya tidak pernah meninggalkanku, dipenuhi cinta yang begitu tulus dan tenang. Tamu kami tidak banyak. Hanya Nyonya Ranti, Pak Budi, dan beberapa sahabat terpercaya serta keluarga inti David. Ini bukan pesta pamer. Ini adalah perayaan kedamaian. Saya ambil, kataku, suaraku mantap, menatap lurus ke mata David saat kami bertukar sumpah. Saya terima, balasnya, senyumnya menghangatkan seluruh jiwaku. Saat ciuman pertama kami sebagai suami istri disegel, aku tahu aku telah sampai. Ini adalah rumah. Ini adalah akhir dari pencarianku. Jauh dari Bali, di sebuah warteg, warung tegal, yang pengap dan ramai di pinggiran Jakarta, sebuah televisi tabung tua menyiarkan program berita hiburan sore. Seorang wanita dengan rambut kusam dan pakaian yang jelas-jelas sumbangan, sedang mengaduk es tehnya dengan lamban. Matanya kosong, menatap dinding. Dia adalah Riana.
Kecantikannya telah luntur total, digantikan oleh kekasaran hidup di jalanan. Dia bertahan hidup dari belas kasihan orang dan pekerjaan serabutan yang bisa dia dapatkan. Pintu warung terbuka. Seorang pria kurus dengan tatapan mata lelah masuk. Dia memesan nasi dan oseng tempe. Dia adalah Bastian. Dia kembali ke Jakarta, tapi kini sebagai salah satu dari jutaan wajah yang terlupakan. Dia duduk di meja sudut, tidak menyadari kehadiran Riana. Tapi Riana menyadarinya. Matanya menyipit. "Bas," desisnya. Bastian membeku. Dia perlahan menoleh. Melihat wanita yang telah menghancurkan hidupnya, dan yang hidupnya juga telah dia hancurkan. "Riana," katanya datar. Mereka saling menatap. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi gairah. Hanya ada rasa jijik dan penyesalan yang sama-sama pekat. "Kamu?" Riana baru saja akan memulai, mungkin memaki, mungkin mengemis. Tapi suara dari televisi menghentikannya. Dan berita bahagia datang dari CEO Arini Jaya Mandiri, Arini. Mereka berdua, seperti ditarik oleh magnet, menoleh ke televisi. Di layar, wajahku, wajah Arini, bersinar. Tayangan itu menunjukkan pernikahanku dengan David. Kapel kaca yang indah, gaun yang sempurna, tawa bahagia kami saat berjalan menyusuri lorong, dikelilingi oleh kemewahan yang berselera tinggi. Dilaporkan menikah dengan arsitek ternama, David, dalam sebuah upacara privat yang sangat indah di Bali. Setelah kesuksesannya yang fenomenal di dunia bisnis, tampaknya Arini kini telah menemukan kebahagiaan sejatinya. Di warteg yang bau asap rokok itu, Riana menatap layar. Tangannya yang memegang gelas bergetar hebat. Krak! Gelas itu pecah di genggamannya. Bukan karena dia meremasnya, tapi karena kebenciannya membuat seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Darah menetes dari telapak tangannya, bercampur dengan es teh yang tumpah. Tapi dia tidak merasakan sakit. Matanya terpaku pada kebahagiaanku. Bastian, di sisi lain, hanya menundukkan kepalanya. Dia tidak marah. Dia hanya kalah. Dia menatap nasi tempenya. Dia melihat Arini di layar TV, wanita yang dulu adalah miliknya. Wanita yang dulu membuatkannya sarapan, yang mendoakannya. Wanita yang dia buang demi wanita yang kini duduk di hadapannya, berdarah dan penuh kebencian. Dia telah menukar berlian dengan pecahan kaca yang beracun. Bastian berdiri. Dia meletakkan uang Rp10.000 di meja, dan berjalan keluar dari warteg, meninggalkan makanannya yang belum tersentuh. Dia tidak tahan lagi. Riana ditinggal sendirian di meja itu. Menangis tanpa suara. Menangis bukan karena sedih, tapi karena marah yang tidak punya jalan keluar. Dia telah kehilangan segalanya, sementara aku, wanita yang dia benci, telah memenangkan segalanya. Malam itu, di balkon suite bulan madu kami di Bali, aku menatap bintang-bintang bersama suamiku. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" tanya David, memelukku dari belakang. Aku tersenyum, menyandarkan kepalaku di dadanya yang bidang. Aku sedang memikirkan betapa beruntungnya aku. Aku tidak lagi memikirkan Bastian. Aku tidak lagi memikirkan Riana. Mereka bukan lagi bagian dari ceritaku. Mereka hanyalah bab-bab awal yang menyakitkan, yang harus kulewati untuk sampai ke bab terakhir yang indah ini. Hidup mereka selalu dalam keresahan. Sedangkan aku bahagia. Dan kali ini, kebahagiaan itu adalah untuk selamanya. 15 tahun telah berlalu sejak hari aku menyiramkan air kobokan ke wajah Riana. 10 tahun telah berlalu sejak pernikahanku dengan David di Bali. Hidup telah berjalan. Mama, Papa, lihat. Suara tawa anak laki-laki memecah keheningan sore di taman belakang rumah kami yang asri. Bukan penthouse di atas menara, kami sudah pindah. Kami memutuskan anak kami butuh rumput untuk berlarian. Bima, putra kami yang berusia 8 tahun, berlari ke arahku, tangannya yang mungil memegang sebuah robot mainan yang baru saja selesai dirakitnya bersama David. David berjalan di belakangnya, tersenyum. Pria yang sama tenangnya, sama percayanya, sama cintanya seperti 10 tahun lalu. Dia berhasil memasang bagian tersulitnya sendiri, kata David, matanya bangga. Aku berjongkok, memeluk Bima. Hebat, sayang. Kamu memang insinyur kecil Mama. Aku menatap suamiku.
AJM Tower masih berdiri kokoh di pusat kota, tapi aku tidak lagi memimpinnya secara penuh. Aku sekarang adalah chairwoman, lebih banyak menghabiskan waktu sebagai penasihat, sementara tim profesionalku yang menjalankan operasional harian. Fokusku telah bergeser dari memenangkan pertempuran menjadi menikmati kemenangan. Kebahagiaanku bukan lagi tentang blazer tajam dan lipstik merah. Kebahagiaanku adalah tentang aroma rumput yang baru dipotong, tangan kecil Bima dalam genggamanku, dan tatapan mata David yang penuh kasih. Kami telah membangun kehidupan yang tenang, jauh dari drama masa lalu. Tentu saja, aku kadang-kadang masih bertanya-tanya. Bukan karena aku peduli, tapi lebih karena rasa ingin tahu yang manusiawi. Nyonya Ranti, yang kini sudah pensiun dan menjadi sahabat baikku, memberiku kabar terakhir beberapa tahun lalu. Bastian, katanya, tidak pernah kembali menjadi apa-apa. Dia tenggelam dalam anonimitas. Dia melunasi hutangnya pada masyarakat, tapi dia tidak pernah bisa melunasi hutangnya pada harga dirinya sendiri. Kabar terakhir, dia bekerja sebagai petugas administrasi di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, hidup sendirian di kamar kos kecil, selamanya dihantui oleh bayang-bayang kesuksesan yang pernah dia raih dan hancurkan sendiri. Dan Riana? Nasibnya lebih tragis, namun lebih setimpal. Setelah malam di warteg itu, kebenciannya tidak menemukan jalan keluar. Dia mencoba beberapa kali menipu pria lain, tapi penampilannya yang tidak terawat dan reputasinya yang sudah hancur membuatnya gagal. Dia hidup menggelandang. Hingga suatu hari, dia ditemukan pingsan di jalan karena malnutrisi. Dia dibawa ke rumah sakit sosial. Pikirannya tidak lagi stabil. Dia terus-menerus mengigau tentang perusahaannya yang dicuri dan balas dendam. Dia menghabiskan sisa hari-harinya di sebuah panti sosial, dirawat karena gangguan mental, menjadi hantu dari wanita cantik dan sombong yang pernah kukenal. Mereka tidak lagi ada dalam hidupku. Mereka hanyalah catatan kaki dalam kisah suksesku. Sedang memikirkan apa? Suara David membuyarkan lamunanku. Dia merangkul bahuku. Aku menoleh padanya, pada pria yang menjadi tiang penyanggaku. Aku sedang memikirkan, kataku, tersenyum, betapa indahnya sore ini. Dia mencium keningku. Bima berlari kembali ke ayunannya. Aku menutup mata, merasakan hangatnya matahari sore di wajahku. Aku bebas. Aku dicintai. Aku utuh. Dan itu adalah balas dendam terbaik dari semuanya.